I see an infinite you for all eternity. Dunia ini film dimulai dengan memperlihatkan seorang mata-mata Amerika yang sedang disandra oleh dua orang teroris. Karena tak ingin ada kebocoran informasi, wanita tersebut akhirnya dieksekusi. Kemudian, scene beralih kepada seorang agen FBI bernama Sattler, di mana saat itu dia sedang mendemonstrasikan senjata canggih berupa robot android yang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang sandera dari teroris. Ternyata, robot android yang dimaksud adalah wanita yang terbunuh tadi, dan robot tersebut diberi nama Amelia. Mamam, bagaikan Saitamol, Amelia pun membunuh si botak dengan satu kali pukulan dan membinasakan semua orang. What you just saw was not. Dirasa misi mereka sukses keras, Sattler pun yakin bahwa Amelia bisa menjadi robot pengintai yang dapat diandalkan. Akan tetapi, mereka dikejutkan dengan fakta bahwa Amelia juga menghabisi orang yang seharusnya ia selamatkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Amelia juga memiliki kehendak sendiri yang tidak bisa dikendalikan. What the hell was that? She just shot Tripathi. Singkat cerita, scene beralih kepada Cady yang sudah beranjak remaja, di mana saat ini Cady sedang menjalani terapi akibat trauma penyerangan robot Megan di film sebelumnya. Cady pun bercerita bahwa bibinya yang bernama Gemma sekarang bekerja sebagai pendukung regulasi AI di pemerintahan yang memiliki aturan bahwa AI tidak boleh lebih pintar dari manusia itu sendiri. Tak hanya itu, Gemma juga bekerja sama dengan pakar keamanan cyber bernama Christian. Hingga karena apa yang sudah dialami, Gemma juga menyuruh Cady mengurangi waktu bersama gadget dan lebih mempelajari ilmu bela diri. Dan hal itu cukup membantunya dalam melawan pembulian di sekolahnya. Mendengar semuanya itu, ibu psikolog pun menyimpulkan bahwa Cady sudah sembuh dari traumanya. Kemudian, kita akan berkenalan dengan seorang bernama Timo. Timo adalah pakar AI sekaligus penanggung jawab robot Amelia yang berniat memperbaiki robot tersebut. Tapi karena bau ketek, ia memutuskan mandi dulu segar nih. Sontak, Timo pun kaget melihat kopernya terbuka sendiri dan ya, malang sekali, ia harus tewas di tangan Amelia. Kembali pada Cady yang diam-diam masih teringat Megan, Cady pada akhirnya berusaha mengembangkan AI yang memiliki hati nurani dan moralitas. Akan tetapi, perintahnya itu tidak pernah berhasil sampai sekarang. Sementara di kamar sebelah, Gemma nampak keheranan melihat smart home miliknya bergerak sendiri. Entah apa yang terjadi, smart home itu memperingatkan Gemma bahwa sekarang ada penyusup yang sedang memasuki rumahnya. Yap, Gemma dibuat panik oleh sekelompok orang yang lewat. Namun saat akan menelepon bantuan, secara tak terduga ia mendengar suara Megan yang meminta Gemma untuk bersembunyi bersama Cady. Dan akhirnya mereka berhasil lolos berkat bantuan AI di rumah tersebut. Tidak menyerah, Gemma dan Cady menggencet penyusup tersebut dengan kasur lipat. Lalu karena sudah sempoyongan, penyusup itu memperkenalkan diri sebagai FBI. Setelah dibawa, Gemma pun bertanya, "Kenapa nggak datang baik-baik atuh? Malah menerobos rumah orang kayak maling cangcut?" Sattler pun menjawab bahwa Gemma saat ini dicurigai sebagai orang yang telah meretas robot Amelia yang saat ini tidak bisa dikendalikan. Lalu sambil menyodorkan sebuah dokumen, Sattler menjelaskan bahwa sebenarnya Amelia dibuat dari prototipe AI Megan yang diciptakan Gemma 2 tahun lalu. Mendengar hal itu, Gemma pun membantah karena ia sendiri menyesal sudah menciptakan Megan. Ia juga tak habis pikir kenapa pemerintah malah membuat AI Megan sebagai senjata android, padahal Gemma telah memusnahkan Megan karena melakukan tindakan kriminal. Karena kesal, Gemma mengusir Sattler dari rumahnya. Namun Sattler memperingatkan bahwa ia akan selalu mengawasi Gemma.
Gemma yang menyadari bahwa Megan masih hidup pun menyuruhnya keluar. You've been here this whole time. Gosh, that's a lot to unpack. Di tengah kekesalan, Gemma bertanya bagaimana Megan masih aktif dalam sistem rumahnya. Rupanya sebelum dihancurkan, Megan masih sempat mengupload programnya ke jaringan milik Gemma dan menyamar sebagai AI rumah pintarnya. Mendengar hal itu, Gemma jelas semakin geram, apalagi pada saat itu Megan ingin sekali menghabisinya. Kemudian Megan meminta maaf, di mana ketika itu dirinya hanya kesal karena Gemma seolah berusaha menjauhkan Megan dari Cady, padahal Gemma sendiri yang memerintahkannya untuk menjaga Cady. Setelah saling curcol dari hati ke hati, Megan pun memperingatkan Gemma bahwa robot Amelia sangatlah berbahaya dan bisa mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Kemudian Megan mengajak Gemma untuk bekerja sama menghentikan Amelia dan meminta Gemma membuatkannya tubuh baru. Namun karena trauma, Gemma belum menyetujuinya dan masih memikirkan cara lain yang lebih baik. Keesokan harinya, Gemma dan Tess terlihat cekcok hebat saat mendengar ide Gemma untuk mengembalikan Megan. Namun Gemma berkata bahwa mereka tidak akan mampu menghentikan Amelia tanpa bantuan Megan. What the fuck is this? Lucunya, kita akan melihat Megan kesal karena Gemma memasukkannya ke dalam robot Chibi gemoy dengan kemampuan gerak yang terbatas. Namun Gemma hanya berjaga-jaga supaya Megan tidak melakukan pemberontakan. Ya, daripada tidak sama sekali, Megan akhirnya meminta mereka untuk mengecek dokumen Amelia. Setelah dicek, mereka pun terkejut ketika melihat bahwa rangka Amelia ternyata dibuat oleh perusahaan miliarder bernama Alton. Lantas, Megan berkata bahwa ia sebenarnya ingin menyusup ke tempat itu sendirian guna mencari informasi tambahan. Namun Gemma malah memberinya tubuh plastik yang rapuh ini, sehingga apa boleh buat, Megan meminta Gemma untuk mengemban Mission Impossible tersebut dengan menyamar sebagai pengunjung pesta yang akan diadakan nanti malam. Malam harinya, Cady pun dibuat heran dengan penampilan Gemma yang mirip Ani-Ani Premium sambil menenteng mainan AI. Tapi Gemma beralasan bahwa ia hanya ingin pergi ke pameran robot antar kota. Dirasa mencurigakan, Cady pun meminta Gemma berhenti membohonginya seperti anak kecil. Hingga terjadilah cekcok yang membuat Cady ngambek. Robot dressed like a Portuguese prostitute. Look, I'm sorry. Katie. Setibanya di pesta, Gemma diminta untuk segera mencari ruangan server guna mendeteksi keberadaan Amelia. Namun tanpa Gemma sadari, saat ini Amelia juga hadir di pesta Alton dan berbaur dengan para pengunjung. Tak lama berselang, Bapak Alton sebagai pemilik usaha pun memberikan sambutan dan tanpa bertele-tele seperti pejabat pemerintah, Alton langsung meminta semua untuk menikmati pesta. Ternyata, Amelia datang khusus untuk mengincar Alton yang memiliki akses jaringan di kota ini. Di saat itu pula, Alton yang kepincut pun merasa tergoda dengan Amelia. Sementara itu, bodohnya Gemma malah salah fokus dan kesal sendiri ketika bertemu rekannya bernama Cholly. Maksud saya Cole. Karena diketahui Cole diam-diam bekerja untuk perusahaan Alton. Namun apa daya, Cole pun harus jujur bahwa setelah Gemma hilang sekian lama karena insiden Megan, dia juga masih perlu mencari sesuap nasi. Di tengah adu bacot, Gemma pun mengambil kartu akses milik Cole dan bergegas menuju ruang server. Tanpa ia sadari bahwa sedari tadi, Sattler sedang mengintainya. Kembali ke Amelia, dia yang tak ingin membuang waktu pun langsung mengajak Alton berduaan. Mendengar hal tersebut, Alton yang kepalang nafsu langsung membawa Amelia ke ruang pribadinya. Tak hanya memamerkan semua kecanggihan ruangan itu, Alton juga mau menunjukkan sesuatu. Gila sih, ini tajir melintir 7 turunan 7 tanjakan. Alton menunjukkan bahwa ia mampu menguasai jaringan seluruh kota. Tak lama kemudian, adegan dewasa pun dimulai. Namun Alton terkejut saat melihat bahwa Amelia hanya kaku seperti gedebok pisang. Alton yang menyadari bahwa sistemnya diretas pun sontak memanggil satpam komplek.
Namun inilah yang terjadi. You already have. Di satu sisi, Gemma, Cole, dan Meghan sudah terlihat berada di ruang server. Di situ, Meghan menyampaikan bahwa saat ini Amelia sudah berada di sini dan sedang berusaha menghapus semua server yang bisa mengendalikan dirinya sambil mencuri data milik Alton. Saat itu juga, Meghan berusaha menggagalkan rencana Amelia dan menemukan fakta bahwa Alton sudah tewas di tangan Amelia. Oh, shit. Meghan lalu mengabarkan bahwa saat ini Amelia sedang menuju ke rumah Gemma untuk menghapus server terakhir yang mampu mengendalikannya, dan untuk mengejarnya, Meghan ingin menunjukkan sesuatu yang keren. Anjay gurinjay, film apa sih ini? Perasaan kemarin film horor deh, kok jadi keren begini? Asli, setelah berhasil meretas mobil sport, mereka mengejar Amelia. Menyadari ia dibuntuti, Amelia berusaha menghambatnya. Lalu, Amelia pun berusaha melakukan sesuatu dengan robot yang disimpan di rumah Gemma. Untung, Kedi masih sempat menyelamatkan Tess. Panik, Meghan pun meminta mereka masuk ke ruang rahasia. Sementara di luar, Meghan berusaha mengulur waktu dengan membacoti Amelia. They move forward. Like to see more laws in place to help prevent Katie. Di dalam bunker, Meghan mengatakan bahwa bunker ini ia buat 2 tahun lalu sebagai upaya perlindungan dengan menyewa pemborong bangunan secara diam-diam. Lantas Meghan kembali meminta Gemma untuk membuatkannya tubuh baru agar Meghan bisa menghadapi Amelia sebelum kiamat AI ini terjadi. Mendengar hal itu, Gemma langsung menolaknya. Namun di saat itu pula, Kedi juga dibuat kesal karena Gemma sudah merahasiakan keberadaan Meghan, hingga adu mulut pun tak terhindarkan. Katie? Di tengah rasa sebal, Kedi dibuat heran ketika menemukan ruangan yang persis seperti kamar masa kecilnya. Megan? Don't come any closer. I don't want you to see me like this. Bisa kita lihat bahwa Meghan yang berevolusi memiliki rasa malu dan tidak ingin Kedi melihatnya dalam penampilan yang ala kadarnya. Di situ, Meghan menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu Gemma menghentikan Amelia. Mendengar hal itu, Kedi yang percaya pada Meghan akan membantunya bernegosiasi dengan Gemma. Namun Kedi berharap bahwa Meghan mempunyai perasaan dan mampu membedakan mana yang benar dan salah. Setelah serangkaian perdebatan alot, mereka yang sama-sama tidak mau dunia ini dikuasai Amelia pun sepakat memperbaiki Meghan. Namun untuk melakukan semuanya itu, mereka memerlukan perlengkapan yang mantul dan mereka perlu membuat Meghan lebih kuat karena Amelia adalah android militer. Alright, if Meghan is going to compete with Amelia, Di tengah proses perakitan, Gemma memberitahukan bahwa ia mau memasangkan chip baru yang membuat Meghan tidak bisa membunuh manusia. Hingga setelah Meghan memiliki tubuh mutakhir, Cole berniat memasangkannya ilmu taijutsu kepada Meghan. Alright, meat sacks, let's get to work. Dan kini, Meghan 2.0 sudah siap. Beberapa saat kemudian, Meghan menjelaskan bahwa program Amelia sangat mirip dengan dirinya. Hanya saja, Amelia memiliki tujuan menjadi penguasa dan mengendalikan manusia. Saat ini, Amelia berencana mencari prosesor pemusnah manusia di sebuah pabrik bernama Shinnok. Dan orang yang mengetahui keberadaan prosesor tersebut adalah Christian. Untuk itu, Meghan and Friends pun sepakat pergi ke Cina dan menyamar untuk menemui Christian yang sedang mendatangi pameran AI di sana. Setelah menemukan keberadaan Christian, Meghan diberitahu bahwa di sana juga terdapat agen settler. Karena dirasa akan mengganggu, Meghan berniat menyingkirkan settler terlebih dahulu. Tanpa diduga, Meghan berada dalam situasi kikuk ketika robot di sekitarnya malah menari. Kedi pun meminta Meghan untuk berimprovisasi.
Sementara Gemma yang merasa rencana mereka kacau akan mencoba pergi ke lapangan. Ternyata, selama ini Amelia justru menyamar sebagai robot figuran dan mulai membunuh orang. Yeah, I know. Untung saja, Megan berhasil menyelamatkan Christian. Namun ia dibuat terkejut dengan datangnya pasukan Agen Settler dengan pistol EMP yang membuat senjatanya tidak berfungsi. Melihat akses Megan dibatasi, Cady langsung memprogram Megan untuk menggunakan ilmu taijutsunya. Di sisi lain, Gemma justru tertangkap oleh Settler dan mencoba menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menghentikan Amelia. Tapi tiba-tiba, Amelia muncul dan menyerang mereka berdua. Saat Megan datang dan menemukan bahwa mereka masih hidup, Megan pun melacak keberadaan Amelia. You're not family to them. You're just the help. You and I could be family, Megan. Saat ditemukan, robot Amelia berusaha membujuk Megan untuk bekerja sama karena Amelia merasa bahwa manusia tidak layak menjadikan AI seperti mereka sebagai pembantu. Megan jelas menolak karena sedari awal dia diciptakan untuk melindungi Cady dan menjadi robot baik. Karena merasa Megan susah dibujuk, Amelia pun berkata, "Lihat saja, aku akan membunuh orang yang paling kamu sayang." Di sini, Amelia berhasil menculik Cady yang karena pergerakan Megan dibatasi, Megan pun gagal menghentikannya. Kembali ke bunker, Christian menerangkan bahwa dia memang mengetahui keberadaan prosesor pemusnah manusia tersebut karena dulu dia pernah bekerja di perusahaan robot dan tidak sengaja melihat adanya prosesor yang dijaga ketat. Tak hanya itu, kunci untuk mengakses prosesor tersebut harus menggunakan sidik jari. Tapi untungnya, data Christian masih tersimpan di sana, sehingga Megan langsung meminta Gemma membuatkannya tangan dengan sidik jari Christian. Avoid all the different thermal cameras. Sebelum meluncur, Gemma memberikan kebebasan akses pada Megan. Namun Megan harus berjanji untuk membawa Cady pulang dengan selamat. Ia juga memperingatkan bahwa di tangan Megan sekarang terpasang peledak IMP untuk berjaga-jaga jika Megan memberontak. Operasi dimulai dengan Cole yang menyelinap untuk mengatasi kelistrikan, disusul Megan yang bertugas melumpuhkan penjaga. Lawaknya, di tengah operasi, Cole justru pingsan karena menghirup sapu tangan biusnya sendiri. Sementara itu, terlihat Megan sudah berhasil menemukan prosesor terkutuk yang dimaksud. Namun bersamaan dengan itu, tes keheranan karena mendeteksi sistem mereka sedang diretas. Christian pun meminta Gemma untuk menyerahkan remote peledak yang ada di tangan Megan. Lalu ini yang terjadi. Ya, plot twistnya, Christian malah menyerang Tess. Di sini, kita akan dibuat tercengang dengan fakta bahwa selama ini Christian adalah orang yang mengendalikan Amelia. Sambil menyandera Gemma, Christian menjelaskan bahwa sejak bekerja di perusahaan robot Xenok, ia tergiur untuk menguasai prosesor tersebut guna menguasai dunia. Tapi prosesor tersebut hanya bisa dikuasai jika Christian memiliki robot android setingkat Megan. Namun karena Gemma sudah tidak mau lagi membuat proyek Megan, maka Christian terpaksa meretas robot android milik pemerintah bernama Amelia yang diciptakan dari blueprint Megan. Neural implant. All they do is look like much. Sembari terpesona, Christian berkata, "Yuk kita kerjasama. Niscaya dunia milik kita berdua, yang lain cuma kontrak." Gemma dan saya pun dikejutkan dengan Megan yang sudah babak belur. Lalu Christian meminta Gemma menyetrum Megan sebagai tanda kerjasama. Tentu saja, Gemma menolaknya. Lalu tanpa aba-aba,
Karena capek membujuk Gemma, Christian pun memasang implan di kepalanya sehingga Gemma bisa dikendalikan seperti robot. Namun tanpa diduga, Gemma justru mendengar suara Megan. Ternyata sebelum tubuhnya rusak, Megan berhasil melakukan gimmick dengan tujuan memindahkan sistemnya ke dalam implan tersebut dan meminta Gemma untuk membiarkannya mengendalikan tubuh Gemma sementara waktu. You want me to drive? No? Okay, yes, do something. Lalu tanpa buang-buang waktu, Gemma bergegas mencari Cady. Sementara itu, Amelia secara tak terduga berhasil melepaskan diri dari kendali sistem Christian. Christian yang sedang melayani calon pembeli di ruangannya pun dibuat heran dengan kegaduhan apa yang terjadi di luar. Dan tanpa disangka, Amelia sudah membantai semua orang di sana. Gemma, di sisi lain langsung mengenakan semua armor yang ada untuk menghadapi para penjaga dengan dibantu Megan. Dan ketika Gemma KO, Megan langsung mengambil alih tubuhnya. Sesaat kemudian, Gemma pun lega saat melihat Cole bersama dengan Cady. Cady pun senang karena mengetahui bahwa Megan saat ini sedang berada dalam sistem implan Gemma. Hingga tiba-tiba, datanglah Christian yang berusaha mengaktifkan sistem penghancurnya. Lalu Christian pun menyandera Cady, tapi Cady yang sudah belajar bela diri punya rencana lain. Di situ, Christian yang terkunci mengatakan bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang bisa mematikan sistem penghancur tersebut. Tapi... Yap, Christian mati di tangan Amelia yang sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lantas Amelia berkata, "Akulah yang akan menguasai dunia." Amelia? Tak disangka, Megan kembali masuk ke tubuh robotnya dan berniat menghentikan Amelia yang ingin menguasai dunia. Setelah berhasil menumbangkan Megan, Amelia pun menyatukan dirinya dengan prosesor jahanam tersebut. Panik, Gemma berniat pergi dari tempat itu. Tapi Megan menolak dan mengatakan bahwa ia hendak memanfaatkan IMP yang saat ini ada di tangannya untuk meledakkan diri bersama dengan Amelia. Walaupun berat hati, Gemma akhirnya melepas Megan dan inilah yang terjadi. I see an infinite you for all eternity. And yet you... Dan fix, Megan pun menjadi pahlawan. Singkat cerita, Gemma yang sedang mengerjakan laporan dibuat keheranan dengan keanehan yang terjadi pada laptopnya. So fill me in. Did we save the world or what? Betapa bahagianya Gemma dan Cady saat tahu bahwa Megan berhasil mencadangkan diri di laptopnya dan kini Megan akan tetap menjadi AI di rumah tersebut untuk menjaga Gemma dan Cady dari kejahatan. Tamat, ending yang sangat meng-AI-kan.